Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar semuanya hari ini? Masih semangat ya? Walaupun pertemuan ke-10 tetap harus semangat. Sama semangatnya dengan pertemuan pertama waktu pertama kali masuk kelas ya. Oke, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang lanjutan pertemuan dari hukum perdata. Kita sudah berada di pertemuan ke-10 kali ini, yaitu tentang perikatan. Ya, ini merupakan salah satu materi yang harus Anda simak dengan baik karena ini paling sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti untuk lebih jelasnya lagi, nanti akan ada materi khusus, mata kuliah khusus, yaitu hukum perikatan. Jadi di hukum perdata ini Ibu hanya memberikan pengantarnya saja. Ya, baik. Kita sering mendengar istilah perjanjian, ya, perikatan, kontrak. Apakah ketiga istilah ini sama atau berbeda ya? Nah, kalau kita lihat dari perspektif hukum perdata, kalau kita baca di pasal 1233, maka akan terlihat bahwa perjanjian itu berbeda dengan perikatan. Perikatan ini lahir karena adanya perjanjian. Nah, berarti apa? Yang mana dulu? Perjanjian atau perikatan? Ya betul, perjanjian dulu. Baru lahir perikatan. Karena orang sudah memperjanjikan, ya, antara yang satu dengan yang lain sudah berjanji, maka dia mengikat tuh. Lahirlah yang namanya perikatan. Untuk perikatan sendiri itu bisa lahir bukan hanya karena perjanjian, tapi dikatakan bisa lahir juga karena undang-undang, ya. Sehingga sampai di sini sudah bisa dipahami bahwa perjanjian yang melahirkan perikatan. Perikatan ini ya bersumber dari yang namanya perjanjian. Jadi dalam perspektif hukum perdata, ini adalah dua hal yang berbeda. Perjanjian adalah kesepakatannya, dari kesepakatan ini mengikat, lahirlah perikatan. Oke, baik. Selanjutnya kita lihat, perikatan sendiri itu apa sih? Dalam KUH Perdata dikatakan bahwa perikatan ini hubungan antara siapa? Kalau Ibu sendiri bisa tidak? Bisa tidak? Tidak bisa. Kenapa? Beda dengan pernyataan. Kalau pernyataan seorang diri bisa. Tapi kalau kita berbicara perikatan atau perjanjian, dia harus ada dua orang atau dua pihak, ya, yaitu pihak yang satu ya yang mengikatkan dirinya untuk melakukan sesuatu, ya, memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu, ya, suatu hak. Kemudian pihak yang lainnya yang menerima, ya, itulah yang dimaksud dengan perikatan. Oke, kita lanjut ya. Tadi syarat sepakat yang pertama adalah kesepakatan tersebut harus muncul dari kedua belah pihak. Tidak boleh ada paksaan, tidak boleh ada penyalahgunaan keadaan. Kenapa? Karena itu bisa menimbulkan cacatnya kesepakatan. Ya. Kemudian yang kedua, syarat sah dari perjanjian adalah harus cakap. Seseorang ya yang kemudian mau melakukan perjanjian itu dibatasi, ada batas minimal usianya. Berdasarkan KUH Perdata adalah 21 tahun. Yaitu baru dikatakan cakap. Kemudian yang ketiga ada yang namanya hal tertentu. Hal tertentu ini apa? Hal tertentu yang diperbolehkan, ya, yang bisa dilakukan, yang bisa diperjanjikan. Kemudian ada sebab yang halal. Sebab yang halal ini apa? Dia tidak boleh menyalahi ketentuan undang-undang. Bukan halal dalam tataran ukuran agama, tetapi tataran undang-undang yang ada sebagai hukum positif yang ada di Indonesia. Itu dia syarat sah dari perjanjian. Ada 4 tadi apa saja? Pertama sepakat, yang kedua cakap, yang ketiga hal tertentu, yang keempat adalah kausa yang halal, ya. Nah, syarat pertama dan kedua ini dikenal dengan syarat subjektif. Syarat ketiga dan keempat dikenal sebagai syarat objektif. Syarat ini berlaku secara kumulatif, ya. Jadi keseluruhan harus dipenuhi, tidak boleh salah satu saja. Tidak boleh ada salah satu yang tidak terpenuhi. Semuanya harus terpenuhi secara kumulatif. Bagaimana jika tidak, Bu? Kita lihat yang tidak terpenuhi yang mana. Kalau yang tidak terpenuhi adalah syarat yang pertama dan yang kedua, yaitu syarat subjektifnya, maka dia akan ada akibat hukumnya, yaitu dapat dibatalkan. Ya, tapi kalau yang tidak terpenuhi adalah syarat ketiga dan keempat atau syarat objektif, maka konsekuensinya adalah batal demi hukum. Apa bedanya? Kalau dia dapat dibatalkan, maka ketika sebelum dibatalkan itu masih berlaku.
Tapi kalau batal demi hukum itu tidak pernah ada. Dianggap dari dulu sampai sekarang sampai ke depan itu dianggap tidak pernah ada, ya. Itu. Kemudian apa sih hubungannya perjanjian dengan perikatan? Tadi sudah Ibu jelaskan, perjanjian ini yang kemudian merupakan sumber dari perikatan, ya. Perikatan ini yang kemudian mengakibatkan orang-orang itu memiliki hak dan memiliki kewajiban karena dia ada yang mengikat, ya. Kemudian setelah itu si perikatan ini selain dia bersumber pada perjanjian, dia juga bersumber pada undang-undang, ya. Pada undang-undang. Ada yang bersumber karena undang-undang saja, ada yang bersumber karena perbuatan manusia. Kemudian yang bersumber dari perbuatan manusia, ada yang diperbolehkan, ada yang kemudian karena melawan hukum. Ada konsekuensinya sehingga dia mengikat, ya. Itu untuk hubungan antara si perikatan dan perjanjian tadi. Nah, yang terpenting juga yang harus dipahami dalam mempelajari hukum perikatan adalah asas-asasnya. Sebab apa? Sebab asas inilah yang nanti akan menjadi dasar juga untuk melihat, ya, kasus-kasus perikatan, ya. Apa saja asasnya? Yang pertama adalah asas kebebasan berkontrak. Apa maksudnya, Bu? Asas kebebasan berkontrak 1338 itu mengatakan, hai kalian semua yang ingin melakukan perbuatan hukum, kalian bebas untuk menentukan hukumnya apa, kemudian klausulnya apa saja, ya. Itu sepakat, sesuai kesepakatan kalian. Kalian bebas tuh melakukan apa saja, memperjanjikan apa saja, tapi selama tidak bertentangan dengan syarat-syarat perjanjian tadi. Dan apa yang sudah disepakati tadi itu, ya, nanti mengikat Anda semua, ya. Kemudian yang kedua, asas konsensualisme. Apa itu asas konsensualisme? Ya, kesepakatan bahwa suatu perjanjian itu harus didasari dengan kesepakatan. Kalau tidak ada kesepakatan, maka belum lahir perjanjian itu, ya. Kemudian ada yang namanya asas pacta sunt servanda. Apa tuh pacta sunt servanda? Jadi ini jadi memiliki kepastian hukum si perjanjian ini karena ada asas pacta sunt servanda. Apa itu asas pacta sunt servanda, ya? Tadi kalau misalnya kita bicara kebebasan berkontrak di 1338, kemudian kita bicara konsensualisme ada di 1320 tadi, kemudian pacta sunt servanda ini ada di mana? Di 1338 juga, ya. Apa bunyinya? Di situ dikatakan bahwa ketika Anda sudah memperjanjikan, Anda kan diberikan kebebasan untuk membuat perjanjian. Ketika Anda sudah memperjanjikan, maka perjanjian itu akan mengikat seperti daya mengikat undang-undang. Itulah pacta sunt servanda. Kemudian asas selanjutnya adalah asas itikat baik. Untuk melakukan perjanjian, Anda harus mendahulunya dengan itikat baik, ya. Memang untuk mengukur itikat baik ini sulit. Namun kita bisa melihat, ya, melihat bagaimana kepatutan orang ini, bagaimana kemudian posisi orang ini, ya. Itu bisa dilihat dari awal. Intinya semua perjanjian yang dilakukan itu harus dilakukan dengan itikat baik, ya. Kemudian ada asas personalitas. Apa sih itu asas personalitas? Asas personalitas itu seperti ini. Dia berlaku personal. Jadi kalau si perjanjian ini hanya berlaku bagi orang-orang yang mengikatkan dirinya saja. Kalau ibu misalnya dengan Anda buat perjanjian dengan si A, maka dia hanya mengikat ibu dan si A tadi. Dia tidak mengikat orang lain, ya, hanya mengikat yang memperjanjikan saja. Pertanyaan selanjutnya, apa sih yang diperjanjikan? Yang diperjanjikan itu dikenal dengan kata prestasi. Apa itu prestasi? Prestasi ini pasalnya cantik, ya, 1, 2, 3, 4 KUH Perdata. Apa saja yang dimaksud dengan prestasi? Dia bisa berbuat sesuatu, ya, bisa memberikan sesuatu, atau bisa tidak berbuat sesuatu. Itu 3 jenis prestasi, ya. Nah, kalau kita sudah memperjanjikan prestasi tadi, maka harus dilakukan. Kalau kita tidak lakukan, maka terjadi yang namanya wan prestasi. Apa itu wan prestasi? Ya, perbuatan yang tadi, yang dia lalai dalam melakukan prestasinya. Apa saja? Ya, tadi sudah berjanji, ya, untuk melakukan sesuatu. Tetapi dia lakukan, tapi tidak tepat waktu. Itu yang pertama. Yang kedua, dia melakukan, ya, tetapi tidak sesuai.
Yang ketiga, dia melakukan tapi tidak tuntas. Yang keempat, dia melakukan. Yang keempat ini dia tidak melakukan sama sekali. Nah, itulah masuk ke wan prestasi. Kunci dari wan prestasi adalah yang tadi dia tidak melakukan itu karena memang kelalaian dia, ya. Nah, kemudian selain wan prestasi itu ada yang namanya keadaan memaksa atau overmah. Apa bedanya? Kalau wan prestasi tadi kuncinya kelalaian, ada kesengajaan. Kalau overmah ini tidak ada kesengajaan. Dia tidak kuasa untuk membendung itu, di luar upaya dia, di luar kekuatan dia, ya. Jadi misalnya apa? Misalnya terjadi bencana alam, ya, yang kemudian membuat dia tidak mampu melakukan prestasinya. Nah, untuk wan prestasi ini nanti akan dibahas di pertemuan tersendiri, ya. Intinya pada hari ini Ibu hanya ingin mengatakan bahwa ketika kita tidak memenuhi perjanjian tadi, maka ada yang namanya wan prestasi, ya, yang kemudian ada keadaan lain yang namanya overmah atau keadaan memaksa, yang keadaan memaksa ini kuncinya adalah bukan kelalaian dia, di luar kuasanya dia, kemudian terjadi dia tidak mampu memenuhi perjanjian tadi. Oke? Untuk hari ini cukup sampai di sini, nanti akan dibahas lebih lanjut lagi tentunya di ruang kelas dengan berdiskusi, ya, atau melakukan pencarian data lebih lanjut dalam beberapa artikel yang terkait. Sekian dari Ibu hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.